Dahlan di dalam 7 falsafah dan 17 kelompok ayat Al-Quran. Hidup kita hanya sekali dan hidup kita untuk bertaruh. Apakah setelah kematian kita mendapatkan kebahagiaan, keselamatan, ataukah sebaliknya mendapatkan siksa dan penderitaan? Maka singkat kata Ahmad Dahlan, di mana kita akan kemudian hidup setelah mati, selamat ataukah tidak? Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, maka berangkat dari narasi itu, kita hari ini hadir, pagi hari ini hadir, berusaha untuk mencari bekal terbaik. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan tidak ada bekal terbaik kecuali takwa. Namun takwa tidak sebatas kita menjalankan ibadah dan segala ketaatan yang ada. Namun takwa yang dikandung adalah mampu mengisi ruang-ruang dimensi kehidupan dengan segala bentuk kekhidmatan pengabdian kita, sehingga memberikan kemanfaatan, kemaslahatan baik untuk kita, baik untuk lingkungan kita, terlebih-lebih untuk agama kita. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, maka ketika berbicara pertahanan umat Islam zaman baginda Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya pertahanan yang paling utama bukanlah pertahanan fisik, sebagaimana semalam kita latihan di sini, para pendekar kader saling banting satu dengan yang lainnya. Banyak tadi malam mencoba, katanya, Mas Soleh ini kecil apa ya iso banting. Ya silakan maju saja dicoba. Singkat cerita ternyata yang gede-gede pun tumbang semua. Bukan karena kemudian kekuatan dan sebagainya, tidak. Tapi memang karena daya asah dan daya asuh. Sehingga kecil belum menjadi jaminan kita akan direndahkan, tetapi besar belum menjadi jaminan Anda dibanggakan. Begitu pula di hadapan Allah, Ahmad Dahlan dan seluruh para sahabatnya kecil pada saat itu dipandang. Namun hari ini siapa yang tidak kenal Muhammadiyah? Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, maka di lain sisi, selain fisik digembleng, selain fisik ditempah oleh baginda Rasul pada saat itu, sehingga menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, sehingga mampu menghadapi medan pertempuran. Di lain sisi mereka mempunyai spirit kekuatan yang luar biasa. Apa itu? Tauhid. Maka hiduplah dengan tauhid, dan ketika engkau hidup maka hidup harus bertauhid. Tauhid menghidupkan dan hidup harus dengan tauhid. Namun hari ini ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, semalam kami sampaikan ada dua penyakit yang menjangkit kita, sehingga kadang-kadang tauhid ini tidak kemudian mampu kita ijawantahkan dalam kehidupan. Generasi muda terjangkit penyakit psikologi yang disebut dengan skizofrenia, mempunyai keretaan jiwa, sehingga anak muda hari ini digetak, ia runtuh. Hari ini anak muda kemudian ketika disibukkan, diingatkan dengan sebuah kebaikan, minder mundur teratur. Bahkan umumnya baik yang muda ataupun yang tua sibuk healing. Tahu ibu bapak semerap? Semerap nggak healing? Healing itu kalau dari atas terus jatuh gelundung, itu healing. Healing itu menghilangkan stres, menghilangkan kesusahan. Banyak sekali anak muda kita yang hari ini demikian. Kenapa? Itulah yang disebut dengan skizofrenia. Tauhid, prinsip kekuatan keberagamaannya rapuh, namun pertumbuhan peradaban kencang pesat. Di lain sisi, di dalam rekomendasi Muktamar Muhammadiyah, dalam poin yang ketiga mengenai kemanusiaan universal, poin keempat dikatakan generasi tuanya terjangkit penyakit. Apa itu? Xenofobia. Apa itu xenofobia? Generasi tua khawatir menghadapi situasi yang baru. Kekhawatirannya tinggi, sehingga kemudian menjaga jarak dengan perubahan. Bahkan kemudian perkembangan anak muda dengan setan gepeng ini setan gepeng,
perkembangan anak muda dengan setan gepeng ini dikhawatirkan oleh orang tua. Sehingga orang tua tidak andil memberikan pendidikan ini. Sehingga anak kita asik dengan dunianya, sedangkan kita khawatir, maka jurang pemisah semakin tampak. Hal-hal seperti ini tidak dijumpai pada zaman baginda Rasul Muhammad SAW. Namun setiap permasalahan mampu diselesaikan karena memang segala sesuatunya berangkat dari dalam. Maka ketauhidan itu bagian daripada salah satu alat menyelesaikan permasalahan. Ma'asyiral muslimin, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Maka di dalam hadis baginda Rasul mengatakan, ajaban li amril mu'min, inna kullu umrahu khairun wa laysa dzaka li ahadin illal mu'min. In asobathum syarra syakara wa in asobathum dharra sabara fakana lahu khairun lah. Orang mukmin, orang yang bertauhid itu menakjubkan. Setiap perkaranya baik dan tidak ada perkara yang jauh lebih baik yang disikapi oleh seseorang kecuali orang mukmin itu mensikapinya. Ketika ia mendapatkan ujian kebaikan, maka ia akan bersyukur. Saat ia mendapatkan ujian yang sifatnya buruk, berat, pahit, maka ia akan bersabar. Fakana lahu khairun lah. Maka semua akan baik menjadi dirinya. Semua baik untuk dirinya. Artinya memandang sebuah permasalahan itu permasalahan yang kecil. Maka baginda Rasul mengatakan, wa man kanatil akhirati akbaru hammihi ja'alahu ghinahu fi qalbi. Siapa seseorang yang mempunyai kekuatan orientasi diri untuk memandang kehidupan akhirat, ja'alahu ghinahu fi qalbi. Maka hatinya dijadikan kaya oleh Allah. Sehingga hatinya mampu bersikap dengan tauhid itu, mampu bersyukur dengan situasi, mampu kemudian menyelesaikan setiap permasalahan. Bukankah di dalam surat Ibrahim ayat 25 dikatakan, tu'ti ukulaha kulahinin bi'idni rabbiha. Orang yang beriman dan bertauhid itu selalu memberikan solusi. Seperti pohon yang berbuah tidak kenal musim. Musim penghujan berbuah, musim panas berbuah, musim paceklik berbuah, musim intimidasi berbuah, musim tekanan berbuah, musim kampanye berbuah. Apapun musimnya, orang yang bertauhid selalu memberikan solusi dan tahu hendak arah kemana yang dituju. Maka ini bagian dari ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Maka mata batin, mata iman, orientasi tauhid ini senantiasa berorientasi kepada kehidupan akhirat. Ma'asyiral muslimin, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, lantas akan saya berikan analogi. Kinten-kinten, ibu bapak, bilih melihat orang buta jalan di tengah jalan atau jalan di pinggir jalan, lantas kemudian nabrak tiang. Nabraknya orang buta itu karena apa, Bu, Pak? Kenging nopo? Nabrak pun? Karena tidak bisa melihat. Pertanyaan yang kedua, apakah ada jaminan bagi Anda yang bisa melihat tidak nabrak? Wonten? Tidak ada jaminan. Artinya bukan karena melihat dan tidaknya. Orang buta yang fokus dengan tongkatnya, dia tidak nabrak tiang. Tetapi kita yang mampu melihat, karena tidak fokus kita nabrak. Maka titik fokus ditentukan, maka titik fokus dibutuhkan. Itu dalam perkara jalan, dalam perkara hidup. Pertanyaan yang kedua, lantas apakah kita sudah fokus di dalam beragama? Sehingga hal ini yang diwanti-wanti oleh Ahmad Dahlan, sampai Ahmad Dahlan sering bersair, an-nasu kulluhum mauta illal ulama. Manusia mayoritas di akhir zaman itu mati, tidak peka. Illal ulama, kecuali orang yang punya kefokusan dengan keilmuan ulama. Wal ulama mutahayyirun, namun ulamanya pada bingung. Maaf, hari ini banyak ulama yang membingungkan? Banyak. Wal ulama mutahayyirun illal amilun, kecuali ulama yang berbuat.
Wal amiluna ala wajalin, dan orang yang beramal pun dalam kekhawatiran. Illal mukhlasun, kecuali orang yang ikhlas. Maka dituntut kita fokus tertuju kepada Allah dengan segala kemurnian. Itulah yang disebut dengan konsep ikhlas. Sehingga inilah yang diajarkan oleh baginda Rasul, sehingga pertahanan itu muncul dari dalam diri para sahabat, sehingga apapun tawaran yang ada di muka bumi ini dihadapkan kepada dirinya, ia memilih Allah dan ia memilih jalan kebenaran. Ma'asyiral muslimin, saya punya seorang anak, Bu. Jadi kecil-kecil gini anak saya sudah 2. Ya. Sudah enggak Joko, Pak. Ya. Saya anak 2, mau 3 ini anak saya. Anak saya yang pertama bernama Robiah Al-Adawiyah. Robiah Al-Adawiyah bersenandung, wa aghlaqtu qalbi ala man adak. Hatiku ini terkunci untuk mencintai makhluk, karena hatiku ini terkunci hanya terfokus ruang cintaku untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbicara keikhlasan, maka cara pandangnya lurus, terfokus kepada Allah. Ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Maka semua pertimbangannya adalah pertimbangan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apapun ketika didasarkan kecintaan kita kepada Allah, maka menurut At-Thaila As-Sakandari, ma'ahbabta syai'an ila kunta lahu abdan wa huwa la yuhibbu ayyakuna li ghairihi abdan. Tidaklah sang pencinta itu mencintai sesuatu apapun kecuali ia akan menjadi budak dari apa yang ia cintai. Sedangkan dia Allah tidak menginginkan kita menjadi budak kecuali menghamba, menjadi budak Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya umumnya ibu-ibu saat kemudian sedang jatuh cinta, ngapunten ibu-ibu, saat kemudian dilamar oleh bapak, dan bapak-bapak ini saat diminta calon mertua untuk hadir di malam hari kondisi hujan, kinten-kinten bapak berangkat mboten, Mbak? Berangkat ya? Enten nopo kok jenengan berangkat? Ora diterima, Mas. Ditolak iki, Mas. Berangkat, pertanyaan saya, apakah istri jenengan, bapak-bapak, itu jaminan cantik sampai tua? Kinten-kinten ngapunten saestu. Bila jenengan diparingi pilihan, tuker istri, tuker tambah, napa mempertahankan, Pak? Do, Bu, kepireng nggih tuker tambah? Wah, ini repot ini. Ibu-ibu, kira-kira kalau dikasih pertanyaan, bisa direvisi napa mboten, Bapak-bapak? Sakit direvisi mboten, Bu? Bisa. Aduh, ini repot. Artinya apa? Siapapun yang mempunyai rasa cinta pasti ia berkorban. Seorang bapak, ibu saat anaknya sakit pasti ia akan berkorban. Bagaimana cara anakku sehat? Bahkan ketika melihat anaknya tenggelam di lautan, sedangkan anaknya tidak bisa berenang dan dia tahu, sadar dirinya tidak bisa renang, apa yang terjadi? Loncat seketika, tidak tahu pertimbangannya apa nanti. Karena kecintaan menjadikan diri kita buta. Pertanyaannya, sedalam apa kecintaan kita sehingga hari ini saat kita ditanya, perkorbanan apa yang kita berikan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam penjelasan para ulama-ulama tasawuf, cinta itu syarat dengan derita. Namun ketika derita itu didasarkan kepada cinta, maka musnahlah derita itu. Artinya seberat apapun permasalahan yang kita punya, ketika cinta itu melekat, maka semua menjadi mudah, maka semua menjadi ringan. Begitu pula ketauhidan yang itu menjadi kecintaan kita kepada Allah, maka semua menjadi mudah. Itulah yang dimiliki para sahabat, sehingga para sahabat menjadi tangguh. Di lain sisi, hari ini kita berkembang dalam kondisi dewasa ini, Nabi mengatakan sayati
zamanun ala ummati salatinuhum kal asad wa waziruhum kal dhi'bi wa qadhi'uhum kal kalbi wa sairun nas kal aghnam. Kata Nabi, manusia di akhir zaman itu seperti kambing. Kambing itu kenapa, Bu? Wedhus. Wedhus itu kenapa? Mendo, mbek, domba. Napa malih? Mriki napa malih, Pak? Sampun nggih? Kinten-kinten jenengan iki wedhus mboten, Bu? Nggih, monggo-monggo nderek praktek. Tangan kanannya monggo dicium, Pak. Ibu monggo dicium. Perengus mboten? Mboten nggih? Tapi Nabi mengatakan kita semua, Anda semua ini kambing. Wasairun nas kal aghnam. Ngapunten. Kambing pakai peci diajak ke masjid, bunyinya apa, Bu? Mbak, mirip. Ya. Kambing dikasih sarung diajak ke masjid, bunyinya apa? Kambing pakai dasi, pakai jas diajak ke kantor pemerintahan, bunyinya mbak. Kambing pakai mukena warna putih, bunyinya pakai mukena warna merah, mbak. Pakai hitam, namanya kambing. Diajak ke masjid, ke kantor, ke istana, kemanapun kambing selalu bilang mbak. Itu kambing. Wasairun naskal aghnam, maksudnya manusia di akhir zaman diajak ke masjid pengajian pagi, oke. Diajak kemudian tadarusan, oke. Diajak taklim, oke. Diajak molimo, oke. Tahu molimo, Pak? Mendem, madon, apa malih? Main, apa malih? Maling, apa malih? Madon, madat. Madat itu apa, Pak? Iya. Diajak apapun oke. Karena apa? Tidak mempunyai prinsip di akhir zaman. Semua tergadaikan. Maka ketauhidan yang disebut tu'ti ukulah kulahinim bi'idni rabbiyah itu menjadi kompas kehidupan. Sehingga tahu hendak arah kemana. Maka ini yang dipegang betul. Tanpa ketauhidan, tanpa keimanan, tidak bisa. Maka bagaimana kualitas keimanan kita? Ziyadatul iman bitta'ah. Maka tingkatkan kualitas ketaatan kita dalam semua dimensi. Jangan dimaknai hanya dimensi ibadah, tetapi ibadah mahdhah ataupun ghairu mahdhah. Dalam semua aspek kehidupan kita hadir dengan membumikan tauhid di dalam kehidupan. Sehingga berjalannya kehidupan era ini dengan segala tantangannya, kita punya pegangan. Kaifa ya'isul ghanam indal asadi wa indal dhi'bi wa indal kalbi. Bagaimana mungkin kambing hidup di tengah-tengah singa, di tengah-tengah serigala, di tengah-tengah anjing gila. Mati, Pak. Maka ia bisa hidup ketika mempunyai tuan yang mampu melindungi. Siapa itu? Allahus Somad. Maka Allah dijadikan sandaran, Allah dijadikan pelindung, sehingga menghadapi situasi apapun kita berani menghadapi kehidupan itu. Walam yakhsha illallah, tidak mempunyai mentalitas pengecut. Wala yakhafuna laumata laim, ketika dicaci, dicibir, asalkan kita benar maju ke medan gelanggang. Maka apapun kondisinya, orang yang beriman bertauhid selalu memegang benang dan selalu berjalan di dalam rel kebenaran. Selanjutnya ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, di samping kemudian kita memahami konteks tauhid secara mendalam, baik tauhid dalam teori at-talazum ataupun at-tadlamun, teori cakupan ataupun teori kemestian. Ibu bapak sampun paham dua teori ini? Sampun nggih? Derek. Oh ya. Oke, kita bahas sedikit lah. Karena waktunya tinggal sedikit. Teori at-tadlamun atau at-talazum itu gini, ibu bapak. Kita yakin Allah itu Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Di depan sana ada laut. Kira-kira
Yang mengisi ikan di laut niku sinten, Bu, Pak? Jenengan pernah berpikir seandainya semua ikan itu mogok menepi atau kemudian ditangkap oleh bapak-bapak yang nopo nih, miang. Nggih, leres nggih. Miang, ya. Enggak mau. Terus gerombol semua lari ke pantai selatan. Ini kan Pantura. Kalau Jogja tempat saya itu kan pantai selatan. Ya. Sedikit nelayannya. Kalau di sini kan banyak. Kira-kira ada perputaran ekonomi seperti sekarang? Terhambat. Yang kedua, seandainya kemudian air itu diluapkan oleh Allah, pripun? Jangan kebayang mboten? Seandainya kemudian laut banyak, luas, ikan banyak, tapi kaki ibu bapak dibuat lumpuh, sakit miang, mboten sakit. Artinya apa? Semua kenikmatan itu pemberian Allah. Kalau kita sadar telinga, penglihatan, apapun yang melekat ataupun tidak melekat ini adalah pemberian Allah, maka itu disebut tauhid rububiyah. Lantas muncul kesadaran baru yang disebut dengan tauhid mulkiyah. Pertanyaannya, seandainya ibu melihat semua orang yang mampu memberi, atau misalnya gini, ada Gojek atau ya kurir lah, ngirim kiriman dari seseorang, dan ibu bapak tahu si fulan ngirim uang misalnya 50 M ke tempat ibu, kira-kira ibu hanya berterima kasih ke kurirnya atau ke orangnya juga? Kedua-duanya. Umumnya kita hari ini gitu enggak, Pak? Istilah Jogja niku ndobos. Tahu ndobos? Ndobos itu ngapusi. Seharusnya 50 M itu angka yang kecil kalau dibandingkan dengan ngapunten ginjal, jantung, pendengaran, penglihatan. Kalau itu disebut semua pinter Pak niku. Pernah nggak kita mensyukuri sehingga muncul tahapan tauhid yang kedua, tauhid mulkiyah, sehingga memang tidak ada yang mampu memberikan jaminan kecuali Allah, sehingga saya mengabdi, saya kemudian menganggap Allah itu raja di raja. Ngapunten, seandainya ada presiden datang ke depan kita, hadir ke sini, kira-kira didudukkan depan atau belakang, Pak? Depan. Didudukkan lesehan biasa atau carikan kursi? Pertanyaan saya, kenapa? Kenapa? Kan sama makan nasinya. Karena presiden. Saya presiden rumah tangga, Pak. Status, anggapan, dimuliakan. Pertanyaan saya, lantas bagaimana Anda memuliakan Allah? Ngapunten, kita dudukkan depan, padahal tidak menjamin makan kita 24 jam. Sedangkan Allah menjamin, menggaransi. Maka Allah mengatakan, walladzina idza dzukiru biayati rabbihim lam yahirru 'alaiha summa wa umyana. Anda yang diingatkan dengan kebaikan ayat-ayat Allah tidak tuli dan tidak buta, sehingga berpikir afala ta'qilun, afala tubsirun, afala tadzakarun dan sebagainya. Itulah yang menggugah Ahmad Dahlan, sehingga dalam abad 20 itu Ahmad Dahlan mampu memberikan solusi, bukan sekedar memaki-maki. Karena Ahmad Dahlan sering mengatakan banyak orang itu nggak sekolah tapi senang dapat ijazah. Tapi yang sekolah dengan serius tidak pernah naik kelas. Loh, pripun iki? Maksudnya banyak orang nggak sekolah senang dapat ijazah, mboten ngaji, Pak. Tapi senang ditokoh-tokohkan. Nggak belajar, Pak. Tapi senang diunggul-unggulkan. Sinten saya ini sing mboten purun ditokohkan. Kalau derek tanglet, sinten? Bos jenengan pilih kemudian mengaku, oh saya enggak mau, Mas. Semua berebut kekuasaan. Semua ingin dirinya ditokohkan. Padahal ada tingkat kelayaan. Di lain sisi Ahmad Dahlan mengatakan banyak yang sekolah tetapi juga tidak naik kelas. Kita yang ngaji, yang mendalami agama,
Tidak pernah naik kelas, asik dengan fitnah, dengan nafsu ngaji kita. Ngaji itu bagus. Tetapi kalau Anda asik ngaji berhenti di situ, Anda termakan, terjebak oleh fitnah. Kata Ahmad Dahlan mengutip ayat Al-Quran. Afara'aita manittakhadha ilahahu hawahu. Dia terjebak mempertuhankan nafsunya, nafsu ngajinya. Seharusnya bagaimana? Ketika Anda sekolah, ngaji, kita belajar, maka harus lulus. Bagaimana lulus itu? Ujian. Lah ujian itu bagaimana? Dikontekstualisasikan, diterapkan di dalam kehidupan. Sehingga basisnya ngaji, maka keluar menjadi amal usaha. Sampai sini saya ditangkap nih. Menjadi amal usaha, ada lembaga pendidikan, ada lembaga kesehatan, ada lembaga sosial dan sebagainya. Menengok ke kiri, tetangga kurang, bagaimana tetangga ini berkecukupan. Tengok kanan, banyak anak nggak sekolah, bagaimana anak ini terdidik. Nengok ke samping, oh banyak orang sakit, bagaimana orang ini sehat. Bukankah penjelasan takwa dalam definisi lain adalah menjauh dari azab? Artinya dua azab yang kita jauhi. Satu azab akhirat, yaitu siksa kubur dan seterusnya sampai neraka. Itu siksa azab. Yang kedua adalah azab dunia. Apa azab dunia itu? Yang pertama rasa sakit. Sinten ibu, bapak? Dikasih 50 triliun, tapi kemudian dikasih sakit jantung dan kolesterol. Pilih pundi? Hilang sakit jantung dan kolesterolnya atau kemudian pilih 50 triliun. Pilih pundi? Ramile, Mas. Karena anehnya gini ibu bapak. Anehnya gini, banyak orang cari uang sampai stres. Saat sudah punya uang, dia kemudian menggunakan uang itu untuk menghilangkan stres. Berarti itu orang stres. Loh kan iya toh. Cari uang kok sampai stres. Barang sudah punya untuk menghilangkan stres, itu namanya stres. Orang beriman cari uang itu enggak sampai stres. Kalau kemudian kita menghadapi dunia kok stres, berarti dipermasalahkan, kayak kita enggak punya Tuhan. Pun jelas nih. Maka kemantapan tauhid itu dipegang. Maka akhirnya Ahmad Dahlan mempunyai gelar, para ulama menjuluki apa? Maziyatul khauf. Ahmad Dahlan ini punya gelar, yaitu hamba seseorang yang mempunyai keistimewaan di dalam ketakutannya kepada Allah. Takut dengan ancamannya, nabaul azim. Takut dengan segala kritikan-kritikan Allah. Sehingga diejawantahkan dengan amal usaha perbuatan. Al-ma'un terwujud, al-asr terwujud, semua terwujud. Lah itulah yang disebut dengan orang sekolah dengan serius nanging lulus. Pun jelas nggih? Ini waktunya tinggal 10 menit. Saya tutup apa saya lanjut? Lanjut. Ini enggak Ibu, tadi malam saya tidur jam 2. Karena semalam saya ngelatih tapak suci di sini sampai jam berapa? 12 ya. Jam 12 gebuk-gebukan gitu. Ya. Jadi agak sedikit capek dan ngantuk. Apalagi suara saya habis ini dari perjalanan balik papan muter-muter selama 5 hari, terus lanjut ke Banjarnegara, lanjut kemudian kemarin ke Solo, muter ke Jogja, terus balik ke Lamongan, terus ke sini. Jadi ini suaranya sudah habis. Saya mohon maaf. Ya kapan-kapan ngundang lagi lah, ngundang yang lain tapi jangan saya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, saya lanjutkan gini. Maka konteks yang diinginkan oleh Ahmad Dahlan, Nabi dan para sahabat salafus soleh itu adalah bagaimana dengan keberislaman kita ini mampu mendaya guna. Karena Islam tidak cukup dalam hafalan. Karena Al-Quran karena Islam tidak cukup dalam teori-teori literasi. Tetapi dalam aksi. Ngapunten pinter dalile ngajine pinter.
Tetapi kemudian di samping kanannya ada anak yang perlu dicerdaskan, terlantar, ia tidak mengenal ilmu, tidak mengenal ayat Allah, apa yang terjadi? Maka itu kaburomaktan. Ibu bapak masih kimutan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu. Jadi kenikmatan keberkahan dari langit dan bumi nggak turun, hidup kita jadi sumpek. Tahu sumpek, Pak? Karena apa? Dusta. Bagaimana bentuk dustanya? Loh, Mas, saya kan nggak dusta, Mas. Saya kan nggak dobos, ngapusi. Kedustaan diantaranya adalah ketika kita diberikan anak, lantas kemudian anak kita tidak kita bimbing untuk mengenal kalimat la ilaha illallah, itu dusta namanya, Pak. Saat Anda diberikan istri yang cantik sampai jadi keriput, kemudian tidak terdidik, adanya kemudian semerap apa nih? Mau cewek. Niku berarti Anda dipertanyakan, Pak. Pemimpin rumah tangga kok. Apalagi khamsun yuftirna shaim wa yungkidnal wudu di dalam hadis. 5 hal yang menggugurkan pahala puasa, diantaranya apa? Al-ghibah. Ghibah itu kan sering dilakukan bapak-bapak. Ghibah itu ngerumpi. Ya. Kan bapak-bapak sering ngerumpi. Bapak-bapak napa ibu? Nah, ibu. Padahal Nabi mengatakan su'ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an aktsarin nasa annar. Orang yang umumnya banyak masuk neraka itu karena 2 hal. Yang pertama al-fam wal faraj, mulut dan kemaluan. Faraj niku napa? Kemaluannya wanita. Berarti apa? 2, mulut. Maka urusan mulut ini harus dijaga. Lah ini turunan daripada agar kita tidak dusta. Sehingga semua dirawat sesuai dengan tugas kita khalifah fil ardh. Khalifah itu pengganti wakil. Sehingga kita kemudian mengerjakan tugas-tugas yang diperintahkan kepada kita. Dengan apa? Berpegang kepada 2 pusaka, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Ibu bapak, ada orang itu aneh. Sebagian ulama mengatakan ajaban, maaf, minal ajaibi wal ajaibu jummah. Yaqrubat dalilu wa ma ilaihi wusul kal aishi fil baida yaqtuluha dhama wal ma'u fawqa dhuhuriha mahmud. Ada orang yang aneh. Orang yang aneh itu seperti apa? Diberikan petunjuk di depannya nggak diambil. Maka orang yang aneh itu seperti onta yang habis minum berliter-liter air mati kehausan. Kinten-kinten bila ibu bapak disuguhi sulu 5, ya, ini iklan ini, suli 5, ya, disuguhinya per orang 1 galon. Kinten-kinten jenengan kembung kenyang apa lapar, Pak? Kembung lapar boten? Boten, gumoh, semerap gumoh, muta-muta karena kekenyangan. Onta tadi minum buahnya, air berada di punggungnya tapi mati kehausan. Ini namanya goblok, bodoh, nggak berakal. Tapi nggak usah risau, onta ini nggak berakal sehingga haus nggak urusan. Aneh lagi itu kita diberikan petunjuk kok nggak digunakan Al-Quran, maka kita aneh. Maka semua manusia diuji dengan ujian yang sama. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Yang kaya ujian kaya itu. Yang kurang itu miskin itu ujian. Yang sakit itu ujian, sehat ujian. Yang manggut-manggut mendengarkan itu ujian. Yang kemudian delosor turu senderan itu ujian. Oh, nak pojok ya ana sing turu barang. Artinya apa? Ujian baik atau buruk itu semua ujian. Wa ilaina turja'un, dan semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah skema ini kalau kita nggak punya bekal dengan kalimat tauhid, apa lantas kemudian yang kita banggakan di hadapan Allah? Lebih-lebih kita mau masuk bulan suci Ramadan, Pak. Salah satu yang menghapuskan dosa tahunan kita adalah wa ramadhanu ila ramadhani mukaffiratun lima bainahunna idza jtunibatil qaba'ir.
Ramadan yang satu ke Ramadan yang lainnya menghapuskan dosa tahunan yang disebut dengan adzunubu as-sanawiyah. Idza batil kabair, ketika tidak dicampuri dengan dosa besar. Di antara dosa besar itu ibu-ibu nyelatu bapak-bapak. Nggih napa mboten? Nah, maka masuk surganya dengan hisab. Berarti kalau dengan hisab, oh duwe dosa, cemplungkin rokok sih. Tapi kalau kemudian tidak punya dosa besar, bisa masuk surga tanpa hisab. Lebih-lebih dalam urusan tauhid. Artinya bersih dari penyakit tauhid. Maka bisa masuk surga tanpa hisab. Maka sering kita berdoa, Allahumma ghafirli dzunubi wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Tinggal 3 menit. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, karena tinggal 3 menit saya sampaikan gini. Di dalam kitab Al-Hikam, At-Taila mengatakan gini, laisal muhibbu alladzi yarju min mahbubin iwadun aw yatlubu minhu gharadun walakinal muhibbu man yabdululak walaysa man tabdululah. Yang dikatakan sang pencinta sejati itu bukanlah orang yang berharap pemberian dari kekasihnya, tetapi orang yang sudi hati berkorban memberi sesuatu kepada kekasihnya tanpa berharap imbalan dari kekasihnya. Itu sang pencinta sejati. Sehingga ketika kita mengaku sang pencinta sejati, maka kita harus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Memberi dulu, membuktikan dulu dengan ubudiyah pengabdian kita. Sehingga tadi kita sadar tauhid rububiyah naik menjadi tauhid mulkiyah karena tidak ada yang mampu menjadi raja kecuali Allah. Lantas persembahan tertinggi kita terhadap raja, ada presiden. Kira-kira Anda lari-lari mboten Pak di depan presiden Pak? Atau di depan saya saja lah, nggak usah presiden. Cobi wonten bapak-bapak yang biasanya miang mboten kelambenan, copot Pak mriki Pak kelambeni. Jenengan berani mboten? Mikir. Padahal bukan aurat, yang penting pusernya tertutup. Tapi berani enggak? Kenapa tidak berani? Karena malu, karena pekewuh, karena punya akhlak dan sebagainya. Pertanyaan saya, apakah kita tidak demikian kepada Allah? Lantas bagaimana? Jalan dinglu-dinglu, ketemu orang tua, kepada Allah gitu? Tidak. Persembahan tertinggi kita kepada Allah adalah ubudiyah. Sehingga sujud tersungkur, maka muncul tauhid uluhiyah. Itulah yang disebut dengan teori at-talazum dengan at-tadlam. Ada kesadaran yang ternarasikan di dalam otak kepala kita. Saya sadar, saya sihat, semua yang melekat ataupun tidak melekat ini pemberian Allah. Selanjutnya sadar, oh iya, rana sing ampuh kejaba Allah. Akhirnya sadar, sehingga kemudian, ya benar, berarti Allah ini rajaku. Ketika sadar Allah ini raja, maka kita membuktikan persembahan tertinggi kepada seorang raja bukan kemudian jalan ningluk-ningluk, tetapi sujud tersungkur, setiap aktivitas kehidupan kita teruntuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya apa? Ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Hatinya tenang karena kaya hatinya, mampu bersyukur, melihat segala situasi, mampu merasakan kenikmatan. Yang kedua apa? Wajah ma'alahu syamlah, urusannya dimudahkan oleh Allah. Yang ketiga apa? Walam ya'tihi wa atadhu dunya wa hiya raghimah. Dunia didatangkan kepada kita dengan kondisi terhina, tunduk. Jadi bukan kita yang hina mencari dunia, tetapi dunia berada di telapak kaki kita. Sehingga orang mukmin kok mencari rezeki tidak halal menghinakan diri, maka dipertanyakan kembali kualitas dan kuantitas ketauhidan dan keimanannya. Sebagai penutup, pas ini jam 6, saya minta bonus 1 menit boleh je? Ya, sebagai penutup gini ibu bapak, ada 2 statement. Yang pertama, in arotta an ta'rifa qadraka indallah fangdur fi madza yukimu. Kalau engkau pengen tahu posisimu di hadapan Allah, maka lihatlah di mana Allah memposisikanmu.
Maksudnya bagaimana? Di mana engkau menempatkan Allah, maka disitulah posisimu. Ketika saat azan berkumandang engkau hadir karena itu adalah panggilan Allah, maka berarti engkau memposisikan Allah dengan baik. Saat ada panggilan untuk bersedekah, engkau ada di barisan itu, maka Allah memposisikanmu dengan baik. Saat ada panggilan urusan keumatan, kita ada di posisi itu, maka kita diposisikan Allah dengan baik. Lihatlah di mana Allah itu kita prioritaskan, maka kita akan diprioritaskan Allah. Yang kedua, in arotta Allah tat'ab fat'ab la'alla tat'ab. Kalau ibu bapak dalam kehidupan ini nggak pengen capek, maka bercapek-capeklah agar tidak capek. Paham? Mumet. Saya ulangi. Kalau tidak pengen capek, maka bercapek-capeklah agar kita tidak capek. Maksudnya apa? Kalau nggak pengen capek dengan kebodohan, ya harus capek belajar. La yunalul ilmi birohatil jasad. Ilmu tidak diperoleh dengan memanjakan jiwa. Kalau kemudian tidak pengen fakir, capek dengan kefakiran, capeklah dengan kerja keras dan kerja cerdas. Nggak cukup keras, cerdas. Kalau nggak pengen capek dengan sakit, maka capeklah dengan budaya hidup sehat. Kalau nggak pengen capek dengan azab dan siksanya besok, maka capeklah dengan ibadah. Kalau nggak pengen capek di neraka Allah, maka capeklah dengan sami'na wa atokna. Sampai sini pun paham ya? Semoga ibu bapak semakin hari semakin menjadi baik dan semakin menjadi husnul khotimah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, saya kira itu karena waktu sudah habis, kita bermohon kepada Allah agar kita semua diberikan kelancaran dalam urusan dunia kita dan diberikan kelancaran ditempatkan di tempat yang terbaik di akhirat kelak, yaitu di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujib da'wat ya khadil hajah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kullaha wa anjirna min hayyid dunya wa adabal akhirah. Allahumma aslih dhata baitina wa alif baina qulubina ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al hadza baladan Indonesia amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirnya ibu bapak, kesalahan dari saya, semoga ibu bapak tidak puas, karena kalau puas ibu bapak tidak belajarlah lagi. Yang kedua, semoga tidak puas karena memang saya bukan alat pemuas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para petugas Remas Masjid Tawakal membagikan sarapan. Terima kasih kami haturkan kepada semua donatur, baik nasi atau yang lainnya. Semoga selalu dimakan Allah. Untuk ke depan semua. Insya Allah untuk gerakan subuh mengaji setelah hari raya plus halal bihalal bersama dengan Ki Haji Muhammad Anwar dari Lamongan. Bukan monggo foto bersama. Monggo.